Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersedekah, umat Islam dapat meningkatkan rasa empati terhadap sesama. Hanya itu, bersedekah juga bisa mematikan panasnya alam kubur, memberikan naungan pada hari kiamat, dan lainnya. Terlepas dari itu, mungkin sebagian orang masih bingung kepada siapa yang harus memberikan sedekah, keluarga, atau orang lain yang berhak didahulukan untuk diberikan sedekah. Lalu, bagaimana urutan dalam bersedekah kepada yang berhak menerimanya? Dan adakah sedekah yang paling utama dan berlipat ganda pahalanya? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Bersedekah kepada orang tua dan kerabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Orang tua yang dimaksud tidak hanya orang tua kandung, namun juga mertua. Sebelum bersedekah lebih jauh, sebaiknya perhatikanlah kehidupan orang tua terlebih dahulu. Masihkah kekurangan? Apa yang bisa dibantu untuk mereka? Sedekah kepada orang tua menjadi sangat utama bagi umat muslim. Wujud rasa bakti kepada orang tua. Hal yang perlu diingat, jangan sampai sibuk bersedekah ke berbagai tempat umum seperti masjid, panti asuhan, tapi terlupakan kepada orang tua sendiri. Ketika dipastikan orang tua telah hidup layak, mungkin seseorang berpikir tidak perlu bersedekah kepada orang tua. Karenanya, sedekah tidak hanya berupa materi, bahkan senyum yang tulus merupakan suatu sedekah. Kemudian bahasa tubuh yang baik juga sedekah. Tata krama atau sopan santun juga merupakan sedekah. Orang tua mungkin tidak perlu materi dari kita, namun ketika mereka semakin menua, perhatian seorang anak sangat diperlukan oleh orang tua. Bahkan, orang tua jauh lebih memerlukan senyum tulus, bahasa tubuh yang baik, sopan santun, tutur kata yang lemah lembut, perhatian, menjadi pendengar dan teman bercerita yang menyenangkan dibandingkan sedekah berupa materi. Bersedekah kepada kerabat dan tetangga. Untuk kerabat ada dua, yaitu kerabat kandung atau saudara kandung, kemudian yang kedua adalah kerabat tetangga atau di dalam masyarakat. Ketika kita bersedekah kepada kerabat, kita mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala sedekah itu sendiri, dan yang kedua, pahala menyambung tali silaturahmi. Selain itu, dalam ajaran Islam, mempererat hubungan kekerabatan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim, dan pemberian sedekah kepada kerabat merupakan upaya menjaga, memelihara, dan mempertahankan hubungan kekerabatan. Setelah keluarga, orang-orang terdekat seperti tetangga yang kurang mampu, janda atau duda, dan atau anak yatim atau piatu juga berhak menerima sedekah. Dalam surah An-Nisa ayat 36 disebutkan perintah untuk berbuat baik atau kepada tetangga terdekat ataupun yang jauh. Artinya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Quran surah An-Nisa ayat 36. Tak hanya itu, Rasulullah SAW juga bersabda kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, jika kamu memasak sop maka perbanyaklah kuahnya, lalu bagilah sebagiannya kepada tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, "Bukanlah orang yang beriman yang ia sendiri kenyang sedangkan tetangga yang di sebelahnya kelaparan." Hadis riwayat Bukhari. Bersedekah kepada anak yatim dan orang miskin. Kelak di hari kiamat, ada posisi istimewa yang akan disandingkan bersebelahan dengan Rasulullah SAW. Ungkapan ini dijelaskan berdasarkan salah satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim piatu kedudukannya di surga seperti ini." Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau serta agak menegakkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Anak yatim dapat
dapat menjadi target sedekah selanjutnya. Sedekah pada golongan ini mempunyai dampak yang luar biasa. Misalnya saja seorang anak yatim yang tidak bisa bersekolah, lalu dibantunya untuk bersekolah. Mungkin hal kecil saja, misalnya seorang anak yatim yang bisa bersekolah dengan keadaan pas-pasan tidak bisa membeli buku. Kita bisa membantu dengan buku-buku kita dahulu yang tidak digunakan atau syukur-syukur bisa memberikan buku baru untuknya. Dapatkah kita membayangkan betapa anak ini bersyukur dengan senyuman yang begitu indah dan bersinar? Rasa syukurnya menjadikan ia lebih semangat dan rajin belajar. Hal ini dapat mendongkrak prestasinya, memperbaiki kualitas keluarganya, dan dalam jangka panjang anak ini akan membangun mata rantai kebaikan. Mungkin bukan kita nanti yang akan menerima kebaikan tersebut, namun ada anak-anak yatim lain bahkan lebih banyak yang mendapat dampak dari mata rantai ini. Selain itu, orang yang selalu menghormati dan mengasihi dengan cara menyantuni anak yatim atau piatu, maka ia dapat meninggal dalam keadaan baik atau husnul khatimah. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan mencegah keadaan mati yang jelek atau zuul khatimah. Hadis riwayat Tirmizi. Orang miskin adalah orang yang tidak mampu atau hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan sendiri adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26, "Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros." Bersedekah kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Golongan berikutnya adalah orang yang sedang melakukan perjalanan, tentunya perjalanan dalam kebaikan. Orang yang dalam perjalanan panjang tanpa keluarga, ketika terjadi sesuatu maka ia hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ia menerima pertolongan, rasa syukurnya luar biasa sehingga bisa menjadikan golongan ini lebih yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan melalui perantara orang lain. Ketika seseorang enggan memberikan pertolongan pada golongan ini, artinya seseorang menahan hak orang lain sehingga menghambat rasa syukur dan keyakinan orang tersebut dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak pernah tahu ketika ia menolong golongan ini, ia bisa menebar kebaikan dan pertolongan kepada banyak orang lain sepanjang perjalanannya. Bersedekah yang paling utama dan berlipat ganda di waktu Ramadan. Bagi setiap muslim yang menjalankan ibadah atau amalan di bulan Ramadan akan mendapatkan ganjaran pahala berlipat ganda dibandingkan bulan-bulan lainnya. Bersedekah juga merupakan satu sikap dermawan yang sekaligus menjadi sifat yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dianjurkan bersedekah walaupun jumlahnya sedikit. Pernah ada pertanyaan, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih giat lagi dalam bersedekah di bulan Ramadan? 1. Karena kemuliaan waktunya. Di antara sebab dilipat gandakannya amal ibadah seseorang adalah karena kemuliaan waktu melaksanakannya. Karena itu, dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, sedekah yang bagaimana yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. 2. Membantu orang-orang yang berpuasa untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa berkurang sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan betapa banyaknya pahala mereka yang bersedekah pada bulan Ramadan kepada yang berpuasa. Sahabat, kebajikan yang umat muslim lakukan, baik sedikit maupun banyak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahuinya. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan yang setimpal dengan amal perbuatan yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.